Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku, channel Sam Resin Art. Pada video kali ini aku akan berbagi informasi atau tutorial tentang bagaimana cara membuat kalung ya atau liontin dengan memakai resin epoksi. Tetapi kali ini saya mau memakai pigmen atau pewarnanya jenis metallic powder. Jadi seperti apa cara-cara atau tahapannya? Silakan simak videonya sampai habis. Oke. Jadi yang pertama-tama kita buat cetakannya dulu ya lur. Di sini aku siapin kaca untuk alas sama plastik fiber. Jadi plastik fiber ini gunanya nanti supaya resinnya kalau sudah kering tidak lengket atau mudah dilepas dari cetakan. Nah, sekarang plastik fibernya kita lem di kacanya ya lur. Langkah selanjutnya adalah membuat pinggiran atau tepi daripada cetakan. Terlebih dahulu kita ukur kayunya ya. Setelah itu baru kita potong fibernya. Dalam pemotongan ini kalian lebihkan sedikit juga nggak apa-apa lur. Jadi biar nanti biar nanti tidak terlalu ngepres di kayunya. Jadi intinya seperti itu lur. Sedikit aja nggak apa-apa dilebihkan. Yang berikutnya adalah tahapan pengeleman. Jadi di tahapan ini lur, kalau bisa kalian harus benar-benar hati-hati ya. Dalam pengeleman ini kalau bisa kalian mengelemnya jangan sampai bocor lur. Karena apa? Karena nanti kalau sampai bocor ya nanti resinnya akan habis gitu loh. Jadi sebelum kering resin kalian nanti akan habis, dan kalau udah gitu ya kalian sendiri yang rugi nantinya. Nah, kurang lebih jadinya nanti seperti ini. Selanjutnya adalah bagian pengadukan resin. Ini resin epoksinya. Terus ini adalah hardener atau pengerasnya, ya kan? Lalu ini adalah pigmen atau pewarna metallic powdernya lur. Nah, kalau kalian mau beli pewarna ini, kalian bisa beli di toko online atau di marketplace juga ada, kayak Bukalapak, Tokopedia, ya kan, Shopee itu juga ada. Dulu saya beli pigmen ini kira-kira berapa ya? Sekitar 45.000 dulu. Oke, sekarang lanjut nuang resinnya lur. Kita tuang resinnya secukupnya ya. Terus itu hardener atau pengerasnya. Nah biasanya kalau untuk resin epoksi ini itu perbandingannya sekitar 2:1 lur. Jadi 2 untuk resin dan 1 untuk katalis atau bukan katalis, hardener atau pengerasnya. Oke, sekarang kita masukkan pigmennya. Pigmen ini kita masukkan secukupnya aja. Lalu kita aduk-aduk. Jadi kita aduk-aduk sampai benar-benar merata ya. Nah ini kalau bisa ngaduknya pelan-pelan saja supaya nanti gelembungnya tidak terlalu banyak. Oke, kita ambil kayunya. Nah ini ya, pada bagian ini sebelumnya kayu sudah tak coating atau tak treatment terlebih dahulu ya lur. Jadi tujuan treatment atau coating ini supaya nanti resin itu bisa melekat sempurna dengan kayu. Lalu kita tuang adukannya tadi ke dalam cetakan yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah ini kalau bisa
pelan-pelan saja supaya nanti gelembungnya juga tidak terlalu banyak. Sampai di sini sudah jelas ya lur. Nah, selanjutnya aku aduk ini pelan-pelan ya, aku aduk pelan-pelan. Ini tujuannya aku bikin motif lur. Kalau pakai pigmen atau pewarna metalik ini nanti bisa coraknya itu bisa bagus gitu lur, motifnya itu ketika kering nanti bisa bagus. Setelah tak tunggu sekitar 1 kali 24 jam, resinnya sudah mulai mengeras dan mengering. Sekarang waktunya kita copot dari cetakannya. Nah, selanjutnya adalah tahap pembentukan ya lur. Nah, di tahap ini kita bentuk cetakan yang sudah jadi tadi menjadi bentuk kalung atau liontin yang kita inginkan seperti apa. Jadi terserah di sini kalian mau bentuk seperti apa, terserah. Kalau di sini nanti rencananya aku mau bentuk gambar hati lur. Hati tapi hatinya itu gede sebelah. Ya nanti kalian bisa lihat sendirilah nanti hatinya itu seperti apa, modelnya itu nanti kalian bisa lihat sendiri, oke? Nah ini sekarang salah satu sisi atau permukaannya itu mau tak ratakan dulu lur. Jadi diratakan supaya nanti aku bisa mudah menempelkan mal ya, atau contohnya contoh hati tadi itu ke dalam permukaan yang rata ini tadi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya kalau sudah rata. Nah ini mau tak belah dulu lur, tak belah pakai mesin gergaji benzo. Ini tadi kan cetakannya agak tebal ya, jadi untuk lebih tipis lagi aku belahnya pakai mesin ini lur. Kurang lebih seperti ini nanti jadinya setelah dibelah. Nah itu kan masih ada sisanya itu. Nah, sisanya itu nanti kalian bisa manfaatkan untuk buat bentuk yang lain ya. Jadi jangan sampai dibuang eman-eman. Nah ya iki lur, ya ini yang tak maksud tadi, hati yang gede sebelah itu ya seperti ini lur maksudnya tadi. Sekarang kita lem, jadi kita lem hatinya tadi, malnya tadi ya, ke dalam resinnya tadi lur. Oke, kita lem ya kurang lebih seperti inilah ya. Sekarang baru kita potong atau gergaji mengikuti dari bentuk yang sudah kita tempelkan tadi ya, bentuk hati tadi itu. Oke, nah kalau misalnya kalian punya gergaji seperti ini itu lebih enak lur, untuk bentuknya itu lebih enak. Tapi kalau misalkan belum punya ya nggak masalah, yang penting apa, yang penting semangat aja lur. Oke, tetap semangat. Kalau sudah jadi ya baru kita haluskan ini lur. Nah ini di pinggir-pinggirnya, tepinya ini kan masih belum pas di malnya ya. Jadi kita haluskan dengan cara ya diamplas aja lur. Nah kali ini saya akan mengamplas memakai mesin grinder. Mesin grinder dengan dengan kertas amplas ukuran grade 80 ini lur. Grade 80, jadi ukuran yang kasar ya. Nah ini saranku, kalau kalian pakai kertas amplas ukuran kasar itu kalian harus hati-hati ya, jangan kekencengan nekennya, karena kalau kekencengan nanti ya tahu-tahu habis lur, tahu-tahu nanti habis gitu aja. Ini apa yang kalian amplas itu nanti kebablasan, istilahnya seperti itu ya, kurang lebih seperti ini ya hasilnya.
Terus ini mau tak lanjut ngamplas lagi ya. Jadi nanti rencananya itu bentuknya untuk di tepi atau sisinya itu nanti mau tak bikin agak tumpul gitu loh ya. Jadi nanti biar kelihatannya lebih bagus gitu aja loh. Oke. Jadi di bagian pembentukan ini lur ya, itu memang sedikit memerlukan waktu yang ya lumayan lah. Jadi saranku di sini kalian harus benar-benar telaten, benar-benar sabar ya. Karena hasil akhirnya nanti mau seperti apa, bagus atau enggaknya hasil akhir nanti itu menurutku ya ini sangat berperan di sini gitu loh. Jadi sekali lagi kalian harus sabar, oke? Nah, ini aku udah mau selesai ya bentuknya. Kurang lebih nanti jadinya seperti ini. Ini baru pembentukan kasar ya, karena kalian bisa lihat itu masih ada benjolan-benjolan yang terlihat kasar ya kan. Nah, untuk menghaluskannya biasanya aku pakai amplas lagi, tapi kali ini ngamplasnya manual. Ngamplasnya manual dengan amplas ukuran 100 atau 120 bisa itu. Oke. Setelah benjolannya tadi berkurang ya kan. Nah, ini nanti kita masih amplas lagi lur. Jadi mau tak amplas ini menggunakan kertas amplas ukuran 240 ya. Nah, ini supaya bisa lebih halus lagi. Oke. Nah, terus setelah itu tak lanjut di amplas 400. Oke. Ya intinya supaya bisa lebih halus lagi lah itu. Jadi ini nanti rencanaku lur, untuk proses finishing itu nanti pakai metode dioles-oles resin ya. Jadi dioles-oles dengan resin epoksi. Makanya itu di pengamplasan ini aku cukup sampai grid 400 saja. Itu pun aku kira nanti udah cukup ya, cukup halus untuk selanjutnya diolesi pakai resin epoksi. Untuk bagian finishingnya nanti seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ini apa, pelubangan, maksudnya ngelubangin itu apa, buat naruh pengait liontin. Nah itu maksudnya lur. Nah ini kebetulan aku pakai mesinnya, pakai mesin bor yang ada di itu apa, di mesin gerinda itu. Oke. Nah ini kita juga harus hati-hati lur, ngebornya ini harus hati-hati ya, karena nanti kalau nggak hati-hati biasanya ini pecah. Nanti kalau pecah ya udah, buat lagi dari awal. Nah ini setelah tak pasang pengait ya lur, setelah tak pasang pengait hasil tampilannya ya kurang lebih seperti ini lur. Lalu berikutnya adalah tahapan yang terakhir ya. Ini tahapan atau proses finishing lur. Di finishing kali ini aku mau buat finishingnya itu pakai epoksi juga sih. Jadi nanti itu mau tak oles-oles gitu pakai kuas. Nah, ini aku aduk dulu resinnya, aku buat resinnya sedikit aja, secukupnya lah pokoknya, sedikit aja. Terus tak siapkan itu liontinnya yang tadi. Nah ini tak kasih apa ya, tusuk-tusuk gigi itu lur.
tusuk gigi untuk membantu ini supaya nggak delewer nanti, untuk membantu meletakkan posisinya yang pas lah, seperti itu. Oke. Nah, terus ini ya udah tinggal kuas-kuas saja, pakai kuas kecil itu aja, pakai kuas kecil diratakan di semua permukaan atau sisi-sisinya ya kan ya. Terus jangan lupa dibaliknya juga, pokoknya ini dikuas secara merata lah, jangan sampai ada bagian yang terlewatkan. Oke, gampang ini gampang, kalian ya, saya kira kalian semua bisa lah melakukan ini. Nah, setelah dikuas sampai rata ya kan, lalu kalian tinggal tancepin itu tusuk giginya di styrofoam atau di apa terserah ya, lalu tunggu sampai kering, udah gitu aja. Oke, jadi seperti ini ya lur ya, hasil akhirnya seperti ini. Kira-kira bagus atau tidak ya, kalian nilai sendirilah seperti apa. Oke.